أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan marilah sebagai biasanya kita bersama-sama membaca salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar عدد نعم الله وإفضاله. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini adalah pengajian kita malam ini adalah bertema dialog Islam Kristen. Kita kaum muslimin tidak menentang berdialog. Tidak menentang berdialog dengan siapapun. Sebab kami sudah merasa cukup mempunyai kitab Al-Quran yang tersebar luas di mana-mana, dibaca oleh hampir seluruh penduduk dunia ini, kecuali yang fanatik menolaknya. Cukup jelas apa yang dimaksud oleh Islam. Tetapi bahwa kita juga tidak menolak untuk diajak berdiskusi dan menerangkan apa yang sebenarnya harus kita terangkan kepada siapa yang ingin dan mau mengetahui kebenaran. Kita yakin bahwa bukti kebenaran Islam, akidahnya, syariatnya, dan kemasyarakatannya tidak mungkin dibantah atau dikalahkan. Tetapi apabila mereka, kaum Kristen, khususnya Katolik, melontarkan kata dan melemparkan tuduhan-tuduhan kepada Islam, maka apa salahnya kita jawab? Bukankah dalam pepatah kata berjawab, gayung bersambut? Namun perlu diketahui bahwa motif jawaban ini hanya untuk menjadi pegangan kaum muslimin. Sebab dalam perang ideologi seperti sekarang, kadang-kadang lawan-lawan Islam mempergunakan cara mengocak pendirian umat Islam terhadap agamanya, atau meragukan mereka terhadap ajaran Islam, seperti yang dilakukan oleh kaum orientalis barat selama 400 tahun belakangan ini. Tetapi alhamdulillah, tak satu masalah yang dilontarkan oleh lawan-lawan Islam itu, baik mereka yang pernah digolongkan
ahli kitab maupun dari golongan komunis atau kalangan musyrikin atau kalangan eksistensialis dari aliran Sartre dengan istrinya Du Beauvoir di Perancis. Ya, ma'asyiral muslimin, tidak suatu kata yang tidak terjawab. Kritikan dan kecaman terhadap agama Kristen sebenarnya tidak datang dari umat Islam. Datang dari mereka sendiri. Agar teratur, saya ingin apa yang dilontarkan kepada kaum muslimin ini dibaca lebih dahulu. Pertanyaan pertama, mereka mengatakan demikian. Orang Islam mengatakan bahwa Alkitab atau kitab Kristen itu tidak asli. Banyak diubah-ubah oleh tangan kotor. Tetapi orang Nasrani sendiri malah menuduh Al-Quran yang tidak asli. Karena Al-Quran tidak ditulis Nabi, sebab Nabi buta huruf. B, yang menulis orang kebanyakan, bukan pilihan Allah. Oleh sebab itu mungkin ditambah, dikurangi, salah tulis, bukan firman ditulis sebagai firman. Toh Nabi tidak dapat mengoreksinya. Dengan alasan-alasan fundamental itu, maka satu, Al-Quran bukan mukjizat Nabi seperti yang kita dengar selama ini. Dua, ternyata Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Bisanya ditafsir-tafsir saja. Tiga, apalagi Al-Quran yang ada sekarang jauh dari asli. Yang asli tentu ada pengesahan Nabi. Begitulah pertanyaan pertama. Atau dialog pertama. Untuk menjawab itu saya lebih dulu membaca firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Artinya, dan janganlah kamu mendebat ahli-ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali mereka yang melampaui batas. Katakan, serukan wahai kaum mukminin bahwa kami telah beriman dengan yang menurunkan buku dan kitab kepada kami kaum muslimin, dan yang menurunkan kitab kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu satu, kita kepadanya menyerah dan menjadi muslim. Surat Al-Ankabut. Ayat kedua, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila ruhum minhu فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ayat kedua ini artinya, wahai orang-orang yang berasa menerima kitab daripada Allah, jangan terlalu fanatik dalam agamamu, dan jangan kamu menuturkan sesuatu tentang Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan kalimatnya, titahnya yang diletakkan kepada Maryam, dan salah satu dari roh Allah, yakni
satu kalimat Allah, maka percayalah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jangan mengatakan Trinitas, 3. Hentikanlah cara itu. Sesungguhnya Allah itu adalah As-Sah, Subhanahu, Maha Suci Dia untuk memiliki atau mempunyai seorang anak. Dia memiliki segala yang ada di langit dan di bumi, dan cukup baginya sebagai wakil, dan cukup Allah menjadi wakil bagi semua. Ayat yang terakhir, Allah berfirman, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Orang-orang kafir itu akan selalu memerangi kamu dalam ideologi, memerangi kamu dalam insinuasi dan ajakan atau ojokan, sampai mereka berhasil memurtadkan kamu dari agamamu, kalau mereka itu bisa. Ma'asyiral muslimin, kalau tadi dikatakan bahwa orang Islam mengatakan bahwa kitab Kristen itu tidak asli, hendaknya diberitahu bahwa yang mengeritik kitab Injil itu bukan orang Islam lebih dahulu. Al-Quran cuma mensinyalir adanya penyelewengan, adanya campur tangan manusia, dan tambahan dan dikuranginya Quran itu oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sendiri. Jadi sebenarnya kritikan yang betul-betul secara pedas dan ilmiah itu datangnya bukan dari kaum muslimin. Yang mengeritik habis-habisan adalah orang-orang Kristen sendiri, orang-orang Barat sendiri. Sebab orang-orang sarjana yang menggembol titel kesarjanaan menjadikan mereka itu tidak betah lagi ngempet dan menyimpan keberantakan akidah agama Injil itu. Untuk ini saya bawa catatan dan tulis-tulisan orang-orang yang terkenal bukunya, untuk siapa yang kepingin membaca boleh membacanya. Pertama, kita bisa membaca karangan Profesor Bolon. Kedua, Dr. Strauss dalam bukunya Leben Jesu tahun 1842, pagina 30-31. Profesor Bruno Bauer yang mengatakan Injil sekarang adalah saduran dari naskah filosof Greka. Thomas Paine, Donkman mengatakan bahwa Pauluslah pendiri agama Kristen yang kedua itu mau menentang pendirinya yang pertama, yaitu Isa. Nietzsche berkata tentang pemalsuan agama Kristen, yang bertanggung jawab adalah Paulus. Friedrich dalam bukunya Der Wille zur Macht, jilid ke-10 halaman 455, ia berkata, aku namakan agama Kristen ini adalah suatu laknat, kutukan besar. Agama Kristen mempunyai hubungan erat dengan Hinduisme. Kemudian sarjana-sarjana seperti Bruno Eridank, Profesor Rodolphe Seidel, Dr. Hobes Khilidin, Tuan Schultz, K.E. Newman dan lain-lainnya, mereka mengatakan bahwa agama Kristen tumbuh dari Hindu dan Buddhisme. Dan banyak lagi suara-suara ilmuwan Barat yang senada, bahkan lebih keras lagi daripada itu. Jadi kelompok-kelompok yang tadinya bertanya kepada kita melalui surat selebaran seperti itu, kelompok dari Semenep, hendaknya menyampaikan ini kepada pemuda-pemuda Katolik dengan
pertanyaan-pertanyaan mereka seperti itu. Kemudian mereka menyinggung tentang Al-Quran. Dikatakan bahwa Quran itu tidak ditulis oleh Nabi, sebab Nabi itu buta huruf. Begitu dalam surat pertanyaan pemuda Katolik itu. Kami jawab, bagi seorang yang tidak sengaja menggelapkan sejarah, akan pasti mengetahui bahwa tiap kali Nabi Muhammad SAW dituruni wahyu, bahkan tiap kali beliau mendapat satu ayat saja, kontan beliau memanggil beberapa orang penulis Al-Quran untuk berkumpul menulis ayat itu di hadapannya. Menulis ayat yang baru turun itu. Kemudian mereka didengar oleh Rasulullah SAW membaca apa yang mereka tulis. Dan setelah disahkan tulisan mereka, mereka membawa kembali masing-masing catatan-catatan itu ke rumah masing-masing. Dan pada waktu-waktu tertentu didengar secara orang seorang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah keadaannya sampai selesai Al-Quran diturunkan lengkap 30 juz. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melepaskan satu catatan yang tidak didengar, tidak dikoreksi. Walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membaca, tapi beliau menyuruh orang yang menulis tadi membaca. Sesudah itu beliau meninggal. Quran tertinggal dalam naskah-naskah para sahabat. Bukan itu Quran cuma di dalam naskah-naskah yang tertulis, tetapi Quran itu juga diapalkan oleh para sahabat seperti Ali ibn Mas'ud, Zaid ibn Thabit dan seterusnya. Mereka sekaligus penulis wahyu dan menghafal Quran itu. Setelah beliau wafat, kemudian catatan itu, catatan ketujuh penulis wahyu dengan catatan sahabat-sahabat di luar mereka itu dikumpulkan dan ditertibkan pengumpulannya dalam satu naskah oleh Sayyidina Utsman ibn Affan yang telah disepakati oleh para sahabat seluruhnya. Baru naskah-naskah percian yang berserakan di tangan masing-masing sahabat itu dihapus. Dan tinggal hanya satu naskah yang disimpan di rumah istri Rasulullah SAW, Hafsah binti Umar. Naskah itu sudah disepakati oleh seluruh sahabat bahwa benar ini naskah, tidak ada yang mansukh melainkan kita masukkan, yang nasikh juga ada, yang bukan Quran kita sudah split sama sekali. Setelah itu Quran, lebih banyak jumlah orang yang menghafalkan Quran itu daripada sahabat Nabi SAW. Jadi ribuan sahabat dari 140.000 sahabat yang telah ditinggal oleh Rasulullah SAW, semuanya membaca satu kitab itu dan menghafalkannya. Ma'asyiral muslimin, sampai hari ini umat Islam mempunyai hanya satu naskah saja. Naskah itu tetap otentik, asli, dalam bahasa yang orisinil, tidak dirubah. Jadi alasan Anda mengatakan bahwa Quran tidak asli, tidak kena sasarannya. Dan terlalu subjektif. Kalau Anda kata seorang buta huruf tidak bisa berbuat seperti Nabi Muhammad SAW tadi berbuat, mengoreksi, mendengar, menyuruh, mendengar orang seorang sesudah itu, dan seterusnya. Jadi satu-satunya kitab yang memelihara bahasa aslinya hanya Al-Quran saja. Kitab Injil sudah berpindah bahasa. Injil sudah tidak tetap bahasanya. Dan dicatat baru mulai orang mengumpulkan naskah Injil itu sesudah 68 tahun Nabi Isa meninggal.
68 tahun. Sudah hampir 1 abad. Banyak yang kurang. Karenanya naskah-naskah Injil yang ada cuma bersifat riwayat hidup Isa. Tidak ada hukum, tidak ada syariat, tidak ada hukum misalnya tentang ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu ekonomi, ilmu sejarah dan sebagainya. Malah sesudah beliau diangkat ke langit, sebab umat Islam tidak mengaku beliau disalib, dan ini adalah satu penghormatan bagi Isa ibnu Maryam, bukan satu yang mengurangi nilai beliau. Allah lebih mengerti, dan Allah yang menjaga Isa daripada tangan orang-orang Yahudi yang akan menyalib dia, sebagai diakui oleh Bible. Sebab dalam Injil sendiri, yaitu dalam kitab Ulangan ayat 21, pasal 21 ayat 23, mengatakan bahwa barang siapa mati di atas tiang salib, maka orang itu orang mal'un, orang terkutuk. Lantas mereka mengatakan bahwa Yesus mati di tiang salib. Ini antara lain orang tidak bisa menerima kitab itu. Mereka tidak boleh marah. Mereka harus mencari kitab yang otentik. Mereka harus mempelajari. Mereka harus memasuk Islam. Kalau mereka jujur mau mencari kebenaran. Buku yang kontradiksi seperti itu tidak bisa dipakai dalam sejarah. Tetapi mereka toh lebih gigih mempertahankannya sampai hari ini. Tapi dalam keadaan begitu, mereka sudah tidak kuat menegakkan benang basah. Mereka nyucuk-nyucuk pikiran umat Islam supaya mereka itu meninggalkan Al-Quran. Al-Quran ini berjalan belasan abad. Bukan baru kemarin Al-Quran turun, tidak dikenal orang. Al-Quran ini jalan di atas tiap tanggalan di dunia selama 1400 tahun. Itu Quran melintasi kepala orang profesor, kepala ahli-ahli hukum, kepala ahli-ahli kemasyarakatan, dan seluruh dunia. Dengan menantang lagi, ayo bikinlah seperti aku kalau kamu bisa. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahir. Kadang sering menggoda mengarang Quran seperti ini, mereka tidak akan dapat mengarangnya. Kendati pun satu sama lain bertolong menolong dan bantu membantu. Ini ayat berjalan 14 abad. 14 abad. Dan sampai sekarang nyatanya tidak bisa. Kalau ini tidak dianggap mukjizat, maka yang mana yang bisa dikatakan mukjizat? Sedang yang mengeluarkan ini atau yang mengucapkan ini seorang yang tidak membaca, tidak menulis. Saudara-saudara, kata penanya tadi, Al-Quran bukan mukjizat seperti yang kita dengar selama ini. Barangkali hanya orang yang sesatlah yang mengira bahwa Al-Quran itu karena ditulis oleh bukan Nabi sendiri maka Quran itu tidak cocok. Tadi saya sudah terangkan cara bagaimana Al-Quran ditulis, kemudian dicek, kemudian didengar kembali oleh Nabi SAW berkali-kali, dihafadkan, artinya dipindahkan dari buku atau dari kertas atau dari tulang-tulang dan batu-batu itu kepada dada umat Islam. Ya. Dipindahkan ke dalam dada ratusan orang. Tulisan dari naskah tunggal itu berjalan generasi demi generasi. Sehingga karenanya semua pemalsuan atau usaha menambah dan mengurangi tidak berhasil. Sekarang kira-kira ada 60 juta orang hafal Quran. Di antara 1 miliar umat Islam di dunia, kira-kira 60 juta hufaz
Bagaimana ini buku bisa ditipu, bisa disisipkan atau bisa dirusak? Kalau 60 juta hufadznya. Saya ingin bertanya, apakah orang-orang Katolik itu hafal Bible? Jangankan pengikutnya, barangkali Paus Paulus sendiri tidak hafal Bible. Dan inilah perbedaan antara kitab suci yang memang dipelihara oleh Allah, dihidup suburkan oleh Allah, dengan kitab yang memang tidak dijanjikan untuk menjadi kitab selama-lamanya, untuk menjadi kitab semua generasi di dunia sejak dia keluar sampai hari kiamat, seperti Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, hari ini Bible mulai diringkes. Ada Bible ringkesan. Sebab bahasa kuno itu bahasa yang berat untuk difahami. Sekarang diganti bahasanya, lebih tipis. Mungkin ada ayat-ayat yang orang kira tidak cocok dengan zaman, sudah dibuang, takut kena kritik. Bisa saja. Dan malah katanya orang sudah mulai itu terjadi. Jadi nama-nama Bible yang baru ini saya tidak tahu, tetapi sudah berubah dari yang asli. Dari naskah yang berbahasa Yesus alaihissalam sampai hari ini ada entah berapa Bible sudah. Jadi berubah-ubah bahasa. Ma'asyiral muslimin, karena itu Al-Quran setelah diusahakan oleh orang-orang Yahudi memalsunya dengan akan membedol beberapa ayat Quran, seperti yang dilakukan oleh Quran palsu yang pernah beredar di Surabaya, di Indonesia, dan sekarang ini hari-hari ini beredar di Malaysia, cetakan Israel, itu segera dan kontan diketahui. Tidak bisa berlaku lebih lama. Berapa minggu saja, asal ada satu orang hafid membaca, atau orang yang biasa membaca Quran, membacanya, nanti dia akan tahu surat ini bukan di tempatnya, dan segera diumumkan ini palsu. Begitulah seterusnya. Saudara-saudara, mengenai mukjizat, Al-Quran itu menurut anggapan ahli pengetahuan bukan saja mukjizat, tetapi maha mukjizat. Dia menantang umat manusia untuk berbuat seperti dia, dan umat manusia tidak bisa berbuat. Itu mukjizat. Dia melintasi kurun demi kurun, tidak bisa dikritik oleh orang, tidak bisa dilemahkan dan dikatakan bahwa ini tidak pada tempatnya, atau ini sudah tidak cocok dengan zaman sekarang. Baru 2 Kamis yang lalu kita membaca tentang ayat wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatihim fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan suatu tanda kebesaran dan bukti adanya Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk mereka itu kapal-kapal besar yang berjalan di samudera raya. Dan Tuhan Allah mengadakan seperti itu di darat. Ini ayat sudah jelas mensinyalir adanya kereta api. Sebab yang seimbang atau yang hampir bersamaan dengan kapal-kapal di laut, yang juga bisa muat begitu banyak manusia dan penumpang, adalah kereta api di darat. Kalau ulama dulu, ahli-ahli tafsir, mengatakan itu adalah unta, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, itu adalah unta, mereka tidak bisa disalahkan, sebab mereka waktu itu belum ada kereta api, belum ada trailer, belum ada bis-bis yang berjalan di darat, yang Kalau ulama dulu, ahli-ahli tafsir, mengatakan itu adalah unta, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, itu adalah unta, mereka tidak bisa disalahkan, sebab mereka waktu itu belum ada kereta api, belum ada trailer, belum ada bis-bis yang berjalan di darat,
yang hampir mengimbangi kapal-kapal besar di laut itu. Ini mukjizat. Ini mukjizat. Dan ada hal-hal lagi yang tidak bisa kita ceritakan satu persatu. Bahwa Al-Quran itu mengandung hampir semua pucuk-pucuk ilmu pengetahuan. Arsitektur, ekonomi, filsafah. Kalau ketuhanannya sudah jangan tanya. Paling konkretnya ketuhanan. Dia tidak cukup dengan mengatakan Qul huwallahu ahad. Sehingga orang bisa keliru memegang itu saja. Dan dikatakan itu Tuhan Esa. Tidak cukup. Dia bilang As-Samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Konkret. Ini namanya ketuhanan. Ini namanya Tuhan. Atau ini sifatnya. Jadi Allah tidak cuma mengatakan Allah itu satu. Tapi disebut tumpuan hajat semua makhluk di dunia. Dikatakan pula tidak beranak. Dikatakan pula dia tidak diperanakkan. Dan dia tidak bisa ditanding-bandingkan dengan siapa pun di dunia yang kamu lihat dan yang kamu tidak melihat, wahai umat manusia. Aku tidak ada yang nyamai aku dalam sifatku, dalam perbuatanku, dan dalam ciptaanku, dalam syariatku, dalam kitab yang kuturunkan. Tidak mungkin kamu bikin seperti ini. Sebab ini Allah. Ya sama juga dengan kita kalau dikatakan kamu bisa bikin air yang bisa diminum, bisa menyirami pokok-pokok seperti yang diciptakan oleh Allah. Mana ada orang berani mengatakan saya bisa berbuat? Kamu bisa menciptakan satu lalat kecil yang bisa terbang. Kalau kuda-kudaan ya bisa saja. Tapi kalau kuda betul, mustahil ada orang bisa bilang, atau orang yang mengaku saya bisa bikin kuda betul. Ma'asyiral muslimin, yang lebih aneh, 14 abad itu Quran dan bahasanya masih fresh, seger, dapat dimengerti oleh kita semua yang mengerti bahasa Al-Quran. Yang belajar bahasa Al-Quran dapat mengerti dia. Saudara bahasa Indonesia, bangsa Indonesia apa bangsa Turki apa bangsa Cina, asal belajar bahasa Al-Quran, Anda akan pasti menangkap Al-Quran. Seorang perempuan Yahudi di Amerika namanya Maryam Jamila, nama asal namanya Margaret, ganti Maryam. Dia belajar bahasa Arab. Leopold Weiss, seorang Yahudi dari Poland, belajar bahasa Arab. Sesudah dia masuk Islam, dia mengerti itu Al-Quran. Dan malah dia tafsirkan itu Quran tafsiran yang paling indah. Jadi itu Quran bukan milik orang, itu milik seluruh umat manusia daripada Allah. Dan tidak ada satu orang profesor yang tidak mengagumi ini. Kalau anak-anak Katolik sekarang pura-pura mengatakan itu buku tidak ada artinya, itu buku, itu malah cuma ya sekedar ngelak ke hati kata orang Jawa. Bukan satu debatan itu. Malah mereka akan diece orang sebab mereka punya buku kayak gitu sudah melempari rumah orang ya. Kalau orang rumahnya dari kaca mestinya tidak melempari rumah orang. Tapi kita tidak mau debat, kita cuma menjelaskan ini untuk kaum muslimin, untuk menjadi pegangan bagi kita semua. Dan yang heran kalau itu dikatakan mukjizat, ya karena yang ummi, yang tidak menulis, yang tidak bisa membaca itu membawa sebuah kitab yang semua ilmu pengetahuan ada di dalamnya. Semua sejarah, semua kejadian yang akan dihadapi, semua hal-hal yang aneh, sampai kepada perbintangan dan ilmu perbintangan, yang ilmu pengetahuan sampai hari ini mundur, belum berani menyalip Al-Quran. Sebab Al-Quran mengatakan ada bintang-bintang yang sudah dihuni oleh makhluk melata. Kita ini dianggap makhluk melata, dabah. Tapi umat manusia sekarang dengan bermacam-macam teleskop, dengan alat-alat, dengan satelit-satelit,
dengan kendaraan bolak-balik dari ruang angkasa, belum bisa memastikan bahwa di bintang-bintang itu sudah ada makhluk. Tapi Quran sudah mendahului. Quran mendahului umat manusia mengatakan bahwa binatang itu mempunyai bahasa seperti kamu. Yang membuat bahasanya adalah Allah. Dan sampai sekarang umat manusia belum bisa menyusun alfabetnya bahasa sampi, atau bahasa semut, bahasa ikan, dan sebagainya. Tapi Quran sudah mengatakan semua itu mempunyai bahasa, dan mereka juga bertasbih, memuja Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ini buku bukan main ini. Ini kitab betul-betul suci. Sebab dia mengajak umat manusia yang lupa untuk bersinandung dalam tasbih dan tahlil kepada Allah. Ini kitab yang berarti dalam sejarah. Dan itu menjadi pegangannya umat Islam. Sayang umat Islam tidak mempelajarinya. Sayang kita tidak atau segan sekali untuk membaca dan mengerti artinya secara jelimet dan dalam. Ma'asyiral muslimin. Dia bilang tadi diterjemahkan tidak bisa. Ini tidak betul. Ini tidak benar. Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam hampir semua bahasa dunia. Tidak ada yang tidak bahasa yang tidak mempunyai terjemahan Al-Quran dalam bahasanya. Indonesia, bahasa Indonesia. Banyak kita lihat terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Dan tafsir pun lebih, yang dikatakan tafsir itu lebih banyak komentarnya. Tapi terjemahan itu yang artinya hurufi seperti qul. Ya, katakanlah Allahu Ahad, Allah itu Esa, dan sebagainya. Itu bisa diterjemahkan. Siapa yang bilang tidak bisa? Itu kalau orang awam mendengar ini mungkin dia percaya. Karena itu kita harus beri pada mereka pengertian bahwa itu tidak benar. Pertanyaan kedua berbunyi sebagai berikut. Waktu Nabi hidup pernah di Isra Mi'rajkan. Tetapi setelah beliau mati, mengapa tidak di Mi'rajkan? Dan menjadi mayit, bangkai seperti adanya. Kalau begitu, Isra Mi'raj itu hanya bualan orang-orang jalanan saja. Ini pertanyaannya. Jawabannya, saya tidak mengerti. Logika apakah yang dipakai oleh penanya itu? Apakah dia kira bahwa langit itu suatu kuburan? Apakah ada orang yang dikubur di langit sehingga dia gawok? Kenapa Nabi tidak di-Isra'kan atau di-Mi'rajkan sesudah mati? Maksudnya dia diangkat seperti Isra' Mi'raj itu. Kita jawab bahwa langit bukan tempat kuburan. Dan sangat keliru kalau kita katakan bahwa langit itu tempat kuburan. Siapapun, Nabi manapun, Isa ibnu Maryam yang sekarang ini berada di langit dan kita akui dan diakui oleh Al-Quran, tidak lama lagi dia akan diturunkan oleh Allah dan akan mati di bumi. Sesudah dia tugasnya selesai, pertama tugasnya adalah menghancurkan kayu salib sebagai bukti bahwa dia tidak rela namanya dicantumkan sebagai anak Tuhan. Sesudah itu salib-salib dihancurkan oleh beliau akan kawin, beliau akan punya anak, dan beliau akan membunuh Dajjal. Sesudah membunuh Dajjal, selesai tugas Isa sebagai salah satu bekas Nabi, tapi masuk dalam umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah itu dia wafat, dan wafatnya ditanam di bumi. Menurut sebagian ulama akan ditanam di Madinah di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia berasal dari tanah, hidup berkeliaran di sini lalu mati di sini. Kalau yang dimaksud rohnya yang diangkat itu sudah pasti, itu tidak usah ditanyakan.
Itu dalam Quran pun sudah disebut arwahul mukminin di atas, apalagi arwahul anbiya wasyuhada. Tapi kalau manusia hidup di bumi dari tanah lalu minta dikubur di langit, ini suatu lelucon, saudara-saudara. Tidak bisa ditanggapi secara serius. Saya katakan tadi bahwa asal tanah kembali ke tanah. Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan hanya untuk menerima tugas khas, bukan untuk dikubur di langit. Beliau SAW mi'raj untuk menerima satu tugas khas, tugas yang paling penting. Selain akan diperlihatkan keajaiban makhluk Allah, dari mulai dia diisrakan, sebagaimana cerita yang kita, riwayat hadis-hadis yang kita baca dalam Mi'raj, dalam Isra, kelihatan itu, kelihatan ini, linuriyahu min ayatina. Selain itu beliau akan menerima tugas. Tugas itu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin, dan ada satu hal, kenapa Nabi Muhammad SAW dikebumikan di Madinah, di bumi, tidak di langit? Allah memang sengaja. Kalau Allah mau menarik dia ke atas, mau dikubur di langit juga bisa. Tetapi apa lantas manusia punya bukti? Ini beliau dikebumikan di planet ini adalah untuk dikenal tempat seorang nabi besar wafat. Sebab hampir semua nabi tak ada tempat kuburannya yang otentik. Kalau anda tanya mana kuburannya Nabi Nuh, mana kuburannya Nabi Allah Ibrahim, mana kuburannya Nabi Allah Lut, Ishaq, Yaqub, Yunus, dan seterusnya dan seterusnya. Hatta walaupun Nabi Allah Ibrahim masih ada yang meragukan. Dan akhirnya kita diberi oleh Allah SWT suatu hadiah. Ini loh, Nabi terakhir terbesar adalah di tempat planet ini. Tempatnya terkenal, yaitu Madinah. Jadi selama 14 abad yang memandikan beliau, dikenal orangnya, yang mengkafan beliau, yang mengangkut jenazahnya, yang menanam beliau, itu terkenal semuanya. Sekarang di Madinah, satu-satunya nabi yang terkenal. Sebab ini orang memang istimewa. Sallallahu alaihi wasallam, segala tindak tanduknya tercatat. Apalagi kitab sucinya. Kenapa tidak tercatat? Ini untuk kita. Sunnahnya saja tercatat. Yang betul-betul sunnah sahih, itu tidak diragukan lagi. Seperti yang ada dalam Bukhari, Muslim, atau Tirmidzi. Itu warisan beliau kepada kita. Tafsiran-tafsiran beliau tentang Alkitab ini, Al-Quran, itu lengkap. Jadi sekarang ini apa yang tidak ada? Sebab tanda matanya Allah SWT kepada umat manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya jasadnya ditanam di sini. Kalau ditanam di langit, kita tidak punya tempat untuk kita melihat, mengingat, mengenangkan seorang terbesar dalam sejarah, yaitu Muhammad SAW. Maka tempat matinya kita ketahui. Bukan itu saja, bekas-bekas peninggalan beliau masih ada. Seperti sekarang, tongkat beliau, tumbak beliau, rambut, itu ada di museum Turki. Pedang beliau, mungkin ada satu jubah beliau, disimpan oleh umat Islam. Itu sisa-sisa peninggalan warisan. Walaupun dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bagi seorang yang mengenal Nabi Muhammad SAW akan mengagumi peninggalannya itu. Ma'asyiral muslimin, jadi nabi-nabi dahulu setelah kitab-kitab mereka lenyap ditelan sejarah atau berubah-ubah seperti Taurat dan Injil, maka tempat mati mereka pun tidak diketahui.
Namun Nabi terakhir ini, semua bekas peninggalannya disaksikan oleh mata kepala manusia. Seperti tadi saya katakan, tombaknya, pedangnya, rambutnya, apalagi kitab suci bawaannya dari langit. Itu semuanya tersimpan dan terjaga rapi, tidak kurang satu huruf dan tidak lebih satu huruf. Kemudian pertanyaannya yang ketiga, waktu Nabi akan mati, Nabi sekarat. Mengapa begitu sengsara? Nabi kekasih Allah. Nabi kekasih Allah saja begitu sengsaranya. Alangkah lebih-lebih sengsaranya pengikut-pengikutnya. Ma'asyiral muslimin. Ya, memang. Tapi kita harus lebih dahulu mengerti apa arti sekarat. Sekarat itu adalah rasa nyeri seorang manusia biasa yang badannya akan berpisah dengan rohnya. Apakah Nabi Muhammad SAW itu kita golongkan malaikat? Dia adalah manusia biasa. Susunan konstruksi badaniyah beliau biasa. Nilainya besar, betul. Tapi susunannya, mata, dua mata, telinga, salur-saluran darahnya sama dengan kita. Jika gigi kita dicabut, jika bulu mata kita dicabut, apalagi tangan kita dipotong, maka kita akan menjerit-jerit kesakitan. Apa sebabnya? Sebabnya karena benda-benda itu dari tanah. Benda yang dari tanah tadi akan berpisah dengan roh yang bukan dari tanah, maka perpisahan itu menyebabkan sesuatu sakit. Perpisahan itu menyebabkan suatu sakit. Itu wajar. Selain itu, tergambarnya di hadapan kaum muslimin bahwa Nabi SAW merasa seperti sekarat, itu sebagai ingatan kepada kita umat manusia bahwa kita yang hina ini akan mati juga, dan kita yang penuh berlumuran dosa ini akan mengalami al-maut. Bagaimana kita nanti? Jadi kalau itu diperlihatkan sebagaimana yang disebut oleh sebagian hadis bahwa Nabi mengalami seperti sekarat, maka hal itu wajar. Dan untuk mengingatkan kita yang masih hidup ini, supaya jangan sampai kita bermaksiat, jangan sampai roh kita akan lebih sukar keluar nanti. Ma'asyiral muslimin. Tapi hendaknya diketahui bahwa umat Islam tidak segila mereka yang mengatakan bahwa ada manusia seperti kita dikatakan anak Tuhan, anak dewa, atau orang yang mengatakan ini anak matahari, anak kayangan dan lain-lain. Itu mitos-mitos kuno dan kata dongeng-dongeng yang tebih-tebih ngekengeng. Itu sekarang tidak bisa orang menerima itu, bahwa ada matahari melahirkan anak. Siapa? Kaisar Jepang. Orang yang waras tidak mungkin menerima itu. Tapi justru di Eropa mengatakan bahwa Yesus anak Tuhan. Itu sebabnya pemuda sudah tidak mau ini agama. Itu sebab pasarannya di sana, bursanya di sana sudah tidak ada. Mereka lari ke tempat orang-orang yang masih awam dan yang setengah melarat, diiming-iming dengan duit supaya masuk agama mereka. Itu secara pertama selain bukan sportif, juga tidak ilmiah, tidak scientific. Kalau orang dikatakan kamu harus masuk agama ini, nanti kamu ditebus dosamu. Ya enak saja orang melakukan dosa lalu ditebus oleh Yesus menurut ajaran Paulus itu. Maka itu mereka membunuh secara biadab di mana-mana, seperti Reagan memberi Irak senjata-senjata beracun, memberi Libanon alat Israel bom-bom napalm untuk dihantamkan kepada orang-orang muslimin dan sebagainya. Itu buat mereka nanti ditebus oleh Yesus. Kita tidak demikian.
Kita tidak ada ajaran tebusan dosa itu. Pertanyaan yang keempat. Islam mengatakan bahwa wanita sejajar dengan pria. Tetapi ternyata hingga kini belum ada wanita menjadi imam di masjid, berkhutbah pada Jumatan di masjid. Tapi di Kristen sudah ada wanita menjadi imam di gereja, berkhutbah. Dengan begitu berita bahwa wanita sejajar pria juga omong kosong belaka. Malah ada wanita Islam yang masuk Nasrani mengatakan bahwa wanita Islam adalah manusia yang paling malang di dunia dan akhirat. Mengapa? Karena wanita Islam di dunia bisa dimadu. Sedang nanti bila mati dan masuk surga, prianya bermain-main dengan bidadari, sedang wanitanya gigit jari. Karena wanita tidak bisa jadi bidadari, dan di surga tidak ada bidadara. Jadi di surga wanita Islam pun bisa dimadu, bahkan lebih menderita di surga. Bukankah wanita Islam itu manusia yang paling sial? Ma'asyiral muslimin, kalau dikatakan wanita sejajar dengan lelaki, itu betul. Dan barangkali belum ada ajaran yang meninggikan derajat wanita setelah dibanting oleh adat istiadat jahiliyah. Zaman berzaman, dari zaman kaisar-kaisar Eropa dulu sampai sekarang, yang lebih memerhatikan wanita seperti Islam. Orang-orang di luar Islam sampai sekarang memperalat wanita, memperalat perempuan untuk kepentingan ekonomi mereka, untuk kepentingan seks mereka. Perempuan sejak zaman Romawi dijadikan barang mainan, jual beli, tukar menukar. Dipakainya sebagai orang menyunting kembang di dadanya, digandeng ke majelis-majelis, dijadikan seperti budak. Dijadikan pula alat propaganda. Kalau ada orang punya, kalau ada dealer skuter misalnya, nanti itu skuter ditaruh gambarnya bersama wanita setengah telanjang di majalah seperti Tempo, lalu kita bilang ini skuter bikinan Itali. Perempuan yang dipakai, gambar perempuan itu yang dipakai untuk mencari keuntungan. Jadi yang untung bukan wanita, yang untung mereka. Mobil mesti pakai gambar wanita setengah telanjang. Mau jual rokok Marlboro, kretek bentul dan jarum, itu nanti ada wanita atau orang laki-laki dengan wanita. Wanita itu dicanda kemana-mana, bikin korek api nanti gambarnya perempuan. Yang untung itu bukan perempuan. Perempuan itu diedarkan gambarnya, dia tidak dapat satu apa-apa. Yang untung perusahaan-perusahaan itu. Ma'asyiral muslimin, jadi jika wanita itu sudah kawin, maka identitasnya hilang. Malah kita nanti dituduh kita menghilangkan identitas orang. Identitas itu yakni namanya. Sudah tidak ada orang perempuan barat yang Kristen kalau kawin memakai namanya sendiri. Misalnya dia Maria, misalnya namanya Maria atau Margaret. Suaminya namanya John Ball. Orang tidak bilang Nyonya Margaret, dia bilang Nyonya John Ball, Mrs. John Ball. Jadi seperti kita sekarang mulai menganut sana. Orang tidak bilang namanya istri Ustadz Hussein, tapi dia bilang Bu Hussein. Habis, namanya dia habis. Nama saya yang muncul. Ini memperkosa hak wanita untuk namanya dikenal. Apa ini diungkiri? Ini di barat, di mana-mana, dan di sini juga. Kemudian kalau itu wanita dipekerjakan di pabrik, ongkosnya dibawa ongkos laki-laki.
Sebab alasan mereka bahwa lemah tenaganya perempuan ini, tidak kuat seperti. Lalu wanita disuruh lincak-lincak di atas podium dansa striptease dance. Maaf, dansa telanjang bulat. Kesian itu orang disuruh lincak-lincak, ditonton oleh laki-laki yang berdesi, bertopi, tangan, kaki, kaosan semua. Dia melihat orang telanjang di hadapannya, lalu dia dapat duit. Dia bayar duit, dan itu duit habis untuk make upnya perempuan itu dan sewanya hotelnya. Kok malah menyebut Islam tidak mensejajarkan wanita dengan perempuan? Islam menghormati wanita. Kalau itu wanita sudah kawin dan dia punya rumah, dia mau menjual rumah, tidak boleh menurut undang-undang barat yang salibis, harus persetujuan suaminya. Kita tidak. Hukum Islam itu perempuan bebas untuk menjual barangnya sendiri. Kecuali kalau sang suami mempunyai andil di situ, baru suami harus dimintai izin. Tapi kalau hasil pusakanya dari ibunya misalnya, suami tidak usah ikut tahu. Hanya cuma diberitahu saja, saya jual, tidak apa-apa. Dikasih duitnya suami terima, tidak dikasih, tidak menjadi wajib perempuan mengasihi suaminya. Jadi akhirnya itu perempuan maaf dijadikan tukang pijet, hostess, dijadikannya berkeliaran di kereta api untuk minta pesanan makanan orang. Apakah ini menghormat wanita ya? Di airport yang besar-besar di Eropa, di mana itu perempuan yang ngepel itu lapangan terbang. Apakah ini menghormat wanita? Apa Islam menyuruh umat laki-laki untuk berbuat begitu kepada istrinya atau ada perempuannya? Tanpa pamrih pakai emansipasian, Islam tidak pernah berbuat seperti itu. Islam menghormat wanita. Islam meletakkan wanita itu di tempatnya, di rumah tangga. Dilarang keluar kecuali untuk kepentingan yang betul-betul syar'i. Apa lantas di rumah tangga ini? Apa dikurung begitu saja? Tidak, dia disuruh menjaga benteng ini. Kalau ini jugruk, habis ini masyarakat. Saudara tahu kenapa Amerika sekarang ini dekadensi moral? Kenapa orang-orang Amerika sekarang bunuh-membunuh, rampok-merampok? Apa sebab? Tidak ada sebab lain, kata bekas seorang jaksa agung di Amerika, hanya karena satu. Karena rumah tangga bejat. Karena perkawinan tidak berhasil, tidak sukses. Apa sebab tidak sukses? Ya, karena tidak bisa masing-masing memegang tempatnya. Suami pergi ke kerja, ke kantor, istri juga pergi ke kantor. Rumahnya kosong, anak-anaknya keliaran. Datang masing-masing capek, anaknya dipukuli, dan sebagainya. Begitu keadaan wanita barat, naungannya kristianisasi. Kok mau ngorek-ngorek Islam? Tapi kita tidak usah marah. Ini jawaban untuk kita kaum muslimin apabila kita ketemu hal-hal semacam ini. Perempuan jadi imam dalam sholat di masjid kok tidak ada? Lebih dahulu kita harus mengetahui, saudara-saudara, apa itu sholat dalam ajaran Islam dan syarat-syaratnya sebelum dan sesudah masuk amalan sholat itu. Jika perempuan tidak diajukan menjadi imam Jumat karena ada beberapa sebab. Pertama, karena Jumat itu sifatnya umum, lelaki pun juga hadir, dan salah jika imam mereka seorang perempuan